Kenal, saya Jimmy Krisa. Posisi saya di Huawei membantu Pak Atta, Pak Matalata sama Pak Ilham di area sini bagaimana supaya bisa ini network supaya bagus. Kemudian kita bisa lebih meningkat lagi performance-nya. Jadi kita yang tadinya dari FMC 4.0 kemudian berubah menjadi Enom 1.0 dan berubah lagi sekarang menjadi Enom 2.0. Nah, di Enom 2.0 ini kita tuh bekerja tuh semua pekerjaan yang ada di lapangan itu adalah pekerjaan merupakan bagian kita. Tidak ada relasinya lagi terhadap NOP. NOP itu terima bersih dari pekerjaan kita. Seharusnya mereka udah nggak ngatur-ngatur kita, tapi kita yang diatur sendiri, punya inisiatif sendiri dan dikawal oleh Pak Ilham dan Pak Atta. Konsepnya oke. Terus yang kedua, pada saat kita masuk seperti saya bilang tadi, kita butuh yang namanya toolbox meeting. Toolbox meeting ini terdiri dari 3 yang tadi. Pertama itu kita memastikan bahwasanya APD kita lengkap. Jadi haram hukumnya kalau kita sudah pakai APD, alat pelindung diri, minimal helm, rompi, sama safety shoes. Tidak boleh sebenarnya, haram hukumnya. Itu di Enom 2.0. Tidak ada yang pakai celana pendek. Bila perlu dia pakai ID card seperti Bapak ini. Mantap. Kayak saya, jadi makanya saya pakai ID card. Bapak ini juga. Cuma saya ke sepatu nggak makan. Kau pasar mana, Pak? Siap, saya follow kok, Pak. Kenapa? Kan udah ada sepatunya. Isinya bagian administrasi, Pak. Cuman ke sini penyerahan imbas kotirnya. Oh, administrasi. Iya, Pak, admin. Menghadiri. Tapi kalau besok-besok mending pindah sepatu aja. Siap, Pak. Saya ada di mobil Membo 4. Oh, siap. Mau pakai monggo. Tapi dibalikin loh. Siap, Pak. Saya nggak ngasih ya soalnya. Boleh mahal. Terus yang kedua, tadi HIRACD, HIRAC. HIRAC itu bahasa Indonesia yang saya bilang pastikan sebelum masuk ke site itu benar-benar dicek, baik di luar maupun di dalam. Di luar seperti apa? Kita ngecek. Makanya selalu engineer harusnya bawa test pen. Jadi sebelum naik jangkauan itu, sebelum megang pagar itu test pen. Ada nggak electricity liquid? Bahasa itu bahasa Yunani. Bahasa Paluponya bocor mesin ada nggak? Pernah nggak kalian dengar ada engineer yang mati atau kena stroke? Masalah itu masuk tower. Itu yang tadi di RACD tadi. Jadi dicek dulu pakai test pen. Ada nggak? Kalau nggak ada bocor baru masuk. Dicek ke dalam. Pastikan rumputnya aman segala macam. Tidak ada binatang-binatang buas. Saya dulu pengalaman zaman dulu belasan tahun lalu waktu saya engineer. Saya udah melakukan itu. Fred, pas di dalam ada rumput atau tanaman liar merambat itu di ACPDP. Pada saat saya mau tarik itu, tahu nggak apa yang saya tarik? Ya, itulah warna-warna hijau itu saya tarik. Karena disebut lagi nanti ada. Jadi pas waktu saya tarik, kan itu tanaman rambat kan? Jadi saya sentak. Tujuannya supaya apa? Supaya putus kan? Begitu saya ditarik sekali sama itunya, untuk saya sentak. Jadi pas waktu dia mau gigit, jadi gini gitu. Kalau nggak saya kena itu dulu, karena saya sentak kan hampir kan, pikir dia lompat. Itu fungsinya. Jadi kita harus melihat, ngepastikan kondisi di dalam ada nggak. Karena kayak gini-gini rawan, ada kalau di dalam di awal. Coba pastikan, jangan sampai anda nanti duduk di sini, nanti dia lewat gigit. Itu. Terus yang ketiga tadi harus punya plan A, plan B. Apa yang mau dikerjakan? Plan A, misalnya mau backup genset, ternyata gensetnya nggak bisa running atau ternyata nggak bisa up. Berarti ada sesuatu yang masalah, groundingnya atau konektornya empuk. Itu tujuan toolbox meeting. Ada plan A, plan B, plan C skenario nya. Oke? Itu untuk di Enom 2.0. Nah, yang terakhir di Enom 2.0 ini kita harus tahu pekerjaan utama kita apa. Di sini siapa yang TI? TS, Bantek. Video, Pak. Cuma satu orang. Yang satunya sakit, Pak. Yang lainnya apa? Saya koordinator, Pak. Koordinator. Koordinator siapa namanya, Pak? Muktis, Pak. Dari Kasper Palopo. Kok nggak pernah dengar?
Yang lain? Oke, saya mau tanya nih, di N-nom 2.0 dari koordinator dulu nih, saya mau tanya. Siap. Tugas utama seorang engineer di lapangan, baik itu TI atau TS atau Bantek, CME atau MBP atau BPS, apalah nggak tahu loh, banyak banget namanya istilahnya dulu tuh, gara-gara FMC, sama TPM. Bapak berdua, Bapak aja dulu yang pertama. Tugas utama kita seorang engineer di N-nom 2.0 itu apa, Pak? Oke, benar, Bapak, Pak. Saya ini Pak, mengupdate ini perlindungan tim. Untuk perlindungan tim ke monitoring. Oke, Pak. Bapak sebagai tim CME, tugas utama kalian tuh apa? Kalian kerja apa tugas utamanya? Bapak apa? PM. Tugas utamanya apa? Membersihkan dan merapikan segala sesuatu. Kalau misalnya ditanya, ada di sini TS. Misalnya TS, Bapak lah, Bapak dulu pernah nggak TS? Pernah Pak? Bapak, Kakak Ilham pernah nggak jadi TS? Tugas utama TS itu apa? Ini apa? Memastikan semua Oke lah. site aman. Jadi begini, di N-nom 2.0 tugas utama kita, pekerjaan kita adalah PM, Preventive Maintenance. Jadi jangan ada lagi bilang, Pak saya engineer Pak, engineer TI, engineer CME, engineer PM, saya koordinator. Kerja utama saya Pak, kalau misalnya ada mati lampu, saya hidupin genset. Tugas utama saya kalau setnya down, saya troubleshoot Pak, konfigurasi, replace RRU. Bukan itu tugas utama kita Pak. Tugas utama kita itu PM, Preventive Maintenance. Kalau preventive maintenance kalian lakukan dengan benar dan baik dan sesuai schedule dan konsisten, apa yang kalian dapatkan checklistnya kalian ikuti, itu pekerjaan yang namanya korektif, ganti RRU, troubleshoot, backup genset dan lain sebagainya, itu akan berkurang Pak. Dan bisa dipastikan kalian tidak akan punya pekerjaan untuk melakukan CR, PM, melakukan analisa. Dapat nggak poinnya? Ingat ya, tugas utama seorang engineer untuk di N-nom 2.0 adalah PM, Preventive Maintenance. Pak, tapi sekarang ini kami banyak Pak melakukan CR. Itu makanya kita ada N-nom 2.0. Tujuannya apa? Tujuan kita memperbaiki yang ada saat ini. Kita melakukan PM yang benar, tapi akhirnya kita PM sudah benar. PM kalau dilakukan pasti akan mempengaruhi pekerjaan CM. CM-nya akan berkurang. Coba nih, PM. PM itu kegunaannya itu sangat penting. Jadi kalau mengukur suatu kondisi site, kesehatan suatu site, itu ada 3 Pak. Yang pertama, pastikan saja tegangan PLN-nya itu normal. Tidak under, tidak over. Kategori yang under dan over itu adalah 10% plus minus standar PLN 220. Berarti untuk BTS 198 volt sampai 242 volt itu kategori tegangan normal. Saya pastikan kalau tegangannya normal semuanya, tidak ada isu yang namanya perangkat rusak akibat tegangan unstable. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah instalasi. Instalasi. Contoh, di suatu perangkat instalasinya benar, kabelnya tidak ada yang kendor, tidak ada yang pong. Terus setiap perangkat itu terkoneksi. Misalnya di rak 19 terkoneksi dia dengan grounding rak 19. Rak 19-nya kalau dia di dalam shelter terkoneksi dengan busbar-nya yang ada di shelter. Dari busbar itu terkoneksi dengan grounding terkoneksi dengan main busbar itu main pool. Kalau itu kalian pastikan, itu pasti akan aman Pak. Perangkatnya tidak akan rusak, tidak akan ada short circuit. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga tadi PM Pak.
Salah satu pekerjaan PM itu apa? Membersihkan semua perangkat tersebut, baik itu filter udaranya, itu harus dibersihkan untuk filter udara, wajib. Karena kecepatan RPM-nya itu kalau dia semakin banyak kotoran, RPM-nya akan lambat. RPM-nya akan lambat, otomatis filter udara tidak lancar buat panas. Perangkat panas pasti mempengaruhi daya tahan atau durability perangkat tersebut. Handphone kalian kalau panas cepat nggak habis baterainya. Kalau dingin agak lama nggak dia? Terus perangkat kita juga gitu. RRU sering diganti karena perangkatnya itu panas, sering terkena short circuit atau tegangan kejut, jadi dia cepat rusak. Otomatis akan sering melakukan pergantian atau grounding sudah terkonek. Dulu kalian misalnya bapak-bapak dulu waktu pakai pernah nggak ngeliat RRU tidak terkonek grounding, pasti cepat rusak. Itu dipastikan. Oke? Pada saat waktu PM juga standar-standarnya harus tahu minimal tadi. Seperti yang saya bilang tadi, tegangan PLN harus 198 sampai 242 volt, itu standarnya. Grounding, pastikan terkoneksi, harus di bawah berapa ohm? 1,2. Oh, luar biasa. Standar untuk tegangan yang didapatkan pengukuran grounding berapa? 1 ohm. 1 ohm. Standar berapa itu Pak? 0,1 atau 1 saja? 1 ohm. Yang diberikan 1 ohm Pak? Ya, di bawah 1 ohm itu bagus, di atasnya tidak bagus. Ada sesuatu yang problem. Mungkin stick hooknya tidak connect, atau splicernya dari atas mungkin tidak connect juga. Pastikan splicer koneksi ke grounding kaki grounding. Kemudian yang grounding kit yang setiap kabel-kabel itu koneksi semuanya ke. Pastikan lagi waktu PM, pastikan semuanya AC-nya, tegangan AC-nya berapa ampere Pak, dipastikan harus dicuci. Kalau dia tidak dicuci, dia tidak akan pernah dicuci, dia akan berat, panas, akan jadinya cepat rusak Pak. Kemudian kalau misalnya Bapak PM genset, pastikan lagi gensetnya harus diganti olinya. Olinya 250 jam atau mana yang paling cepat tercapai 3 bulan. Kalau dia oli, filter air, filter oli, filter fuel, ngerti lah ya pokoknya. Filter oil, filter fuel itu diganti pada saat bersamaan dengan mengganti oli mesin tadi Pak. 250 jam atau 3 bulan, mana yang tercapai. 2 kali melakukan pergantian ini, wajib Bapak ganti yang namanya berbarengan dengan filter air, filter udara. Nah, yang di peloton itu Pak, yang saringan. 2 kali ganti oli itu diganti, itu wajib Pak. Water cooling juga harus Pak, harus diganti ya.